gitu ya. Kalau dari neraca masanya ini kan kita bisa lihat ya, kalau kita, jadi namanya fraksi likuifaksi ini kan berarti berapa massa yang tercairkan dibanding dengan massa mula-mula, berarti M9 dibagi dengan M4 ya. Kalau bentuknya dia dalam aliran ya laju alir, maka nanti menjadi M.9 dibagi dengan M.4. Kemudian untuk ekspansi, nah di sini berarti nanti adalah M12 dibagi dengan M4-nya, karena yang diekspansikan kan di sini ya pakai expander, maka nanti fraksi ekspansinya itu adalah massa yang diekspansi dibagi dengan massa mula-mulanya, jadi M.12 dibagi dengan M.4. Nah kalau nanti ini ya kita masukkan ke dalam persamaan ini menggantikan perbandingan M.9, M.4 ya di sini dan juga di sini M.12, M.4, maka nanti akan ditemukan persamaan seperti ini ya, yang istilahnya nanti jumlah cairan yang terbentuk itu dapat dihitung dengan menggunakan entalpi dari beberapa titik ya, dan juga data dari perbandingan massa yang di split ya, yang masuk ke expander dibagi dengan massa mula-mulanya. Sehingga nanti kalau mau menghitung Z ya, artinya adalah fraksi liquid di sini, maka nanti harus mengetahui data H12 ya, berarti harus mengetahui data ini berapa tekanannya ya, kemudian H5 ya, berarti di sini tekanan sebelum expander dan setelah expander harus diketahui, kemudian H4 sama H15, berarti di sini berapa temperatur dan tekanan masuk ya, nanti masuk ke sini ya, ke proses cooling 1 ini. Kemudian H15 di sini nanti berapa istilahnya tekanan yang dan juga temperatur di sini yang istilahnya dihasilkan dari campuran proses ini. Nah, juga nanti H9, berarti H9 itu di sini ya. Ini adalah berarti entalpi, maka nanti harus diketahui berapa temperaturnya dari dan tekanannya ya, dari liquid, karena dia kan satu fase. Kalau satu fase itu bisa ditentukan ya apabila dua properties diketahui ya. Kalau campuran itu misalnya di sini itu bisa diketahui dengan menggunakan harus dua juga ya, harus dua juga berapa tekanan dan juga berapa ya, sama di sini juga sama. Kemudian nanti H9 ini tadi udah, kemudian H15 juga harus diketahui berapa tekanan dan juga temperaturnya supaya ketemu H-nya. Nah, kalau nanti prosesnya Linde itu kan berarti ini enggak ada ya. Berarti rasio ya. Jadi fraksi ekspansi ini tidak ada, maka nanti M12 dot per M.4 ini nanti sama dengan 0, sehingga nanti fraksi dari likuifaksinya itu tinggal rumus yang H4 min H15 per H9 min H15. Nah, ini supaya mudah pemahamannya gitu ya, dibaca ya, dibaca saya ngacak aja deh. Irmanda Wastulintu Linggajati, ada? Ada, Bu. Ya, tolong dibacakan. Oke, Bu. Example 9.3, gas alam dianggap sebagai metana murni, dicairkan dengan proses Claude, kompresi hingga 60 bar dan pendinginan awal hingga 300 Kelvin. Expander dan throttle ekspansi hingga tekanan 1 bar. Daur ulang metana pada tekanan ini meninggalkan sistem exchanger di titik 15 gambar 9.7 pada 295 Kelvin. Diasumsikan tidak ada panas yang hilang ke sistem dari lingkungan. Dan efisiensi expander sebesar 75%, dan expander pun keluar berupa uap jenuh. Untuk fraksi metana yang masuk dari sistem exchanger pada expander sebesar 25%, atau setara dengan X sama dengan 0,25.
berapa fraksi zat metana yang dicairkan dan berapa suhu aliran bertekanan tinggi yang masuk ke dalam throttle valve. Nah, Sudah. jadi yang saya tunjuk-tunjuk tadi itu adalah posisi diketahuinya dari data ini. Jadi pertama, kompresi 60 bar, kemudian pendinginan awal 300 Kelvin. Berarti ini di titik mana? Sebut nama, iya sebut nama, lupa saya. Dari bawah, biasanya dari atas, sekarang dari bawah. Dari Wahyu Yudi Baktiar. 60 bar, kompresi hingga 60 bar. Ini titik berapa menurut kamu? Titik 2, Bu. Titik 2. Kalimatnya loh, kompresi hingga 60 bar. Titik 2, Titik salah. 3, bukan, Bu. Berapa? Titik 3. Titik 3 ya. Jadi di sini itu P-nya P3 ini sama dengan 60 bar. Ini kompresor ya. Nah, kemudian pendinginan awal hingga 300 Kelvin. Fitri, ada Fitri? Ada, Bu. Oh, berarti di mana? Pendinginan awal hingga 300 Kelvin. Pendinginan mana? Titik? Titik 4, Bu. Titik 4. Di sini ya. Titik Ya. 4 ini berarti T4-nya sama dengan 300 Kelvin. Kalau saya tanya P4-nya berapa? Bumi Kalsum? Ya. Tekanan di titik 4 berapa? Kenapa 60 bar? Kok bisa 1 bar dari mana? Udah benar jawabannya 60 bar. Kenapa bisa 60 bar? Iya, ini ya. Jadi 2/3 ini adalah pendinginan isobarik, tekanan tetap. Ya, oke. Terus apalagi nih, expander dan throttling diekspansikan sampai, jadi ini adalah maksudnya di expander dan throttling ini diekspansi hingga tekanan 1 bar. Nah ini berarti titik mana aja nih? Roro Safa ada? Hadir, Bu. Hadir. Nah ini ya kalimat yang selanjutnya, expander dan throttle sampai tekanan 1 bar, titik berapa dan berapa? Expander yang mana? Nggak bisa nunjukin ya. Ya udah titiknya aja berarti kan. Loha. Suara kamu pelan nih. Apa belum menjawab ya? Yuk, biar nanti selesainya bisa pas. Ro bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti biar temennya, siapa tahu ada yang bisa. Roro? Itu Next butuh ya. pendidikan tuh. Lihat di chat Rizal itu. Santoso, next. Rizal Santoso. Ya, Bu. Ini, expander throttle sampai ekspansinya 1 bar. Titik mana sama mana? Waduh. Titik 5, Bu. Titik 5, salah.
saya mau nanya, titik 5, ini tuh apa sih alatnya? Exchanger, Bu. Nah, exchanger sama expander sama nggak? Oh, beda, Bu, beda. Nah, terus yang mana dong? Ini saya sambil nyatet ini, Rizal ada. Next, 12 Rexivo. sama 8, Bu. Iya, 12 sama 8. Di sini ya. Jadi di sini P12 itu sama dengan 1 bar. P8 juga sama dengan 1 bar. Oke, di atas titik 8, Rexivo, itu alatnya apa namanya? Ada Rexivo? Ada, Bu. Di atas titik 8 itu alatnya apa namanya? Ini. Throttle bukan, Bu? Throttle, ya betul. Satu lagi, Rafli, kalau ini apa? Hadir, Bu. Apa? Yang nomor 11 itu, Bu. Ya ini atasnya. Mohon maaf, mobil lewat tadi nggak dengar. Apa namanya? Expander, Bu. Ya, expander ya. Oke, benar ya. Nah, itu ya tadi Roro ya. Jadi mau menentukan titiknya itu harus tahu alatnya yang mana ya. Expander berarti antara ini dan yang satu lagi throttle yang ini. Kemudian kalimatnya ekspansi hingga tekanan. Kalau hingga itu kan berarti sampai ya. Sampai itu berarti keluar dari alatnya ya, berarti titik 12 dan 8. Kemudian daur ulang metana ya, cycle-nya itu recycle-nya pada tekanan ini meninggalkan sistem exchanger di titik 15.295. Nah, ini nggak perlu saya tanyakan ya, karena sini sudah diketahui, berarti di sini loh kok hilang. Berarti di sini T15 sama dengan 295 Kelvin dan tekanannya, ada tekanan ini ya kan, berarti 1 bar. Ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah efisiensi expander. Nah, berarti di sini ya untuk expandernya sama dengan 0,75. Terus fraksi metana yang masuk dari sistem exchanger ke expander 25%. Berarti nanti di split ke sini X-nya sama dengan 0,25 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah fraksi zat metana. Berarti di sini yang ditanyakan ya liquidnya ya berapa, kemudian suhu aliran bertekanan tinggi masuk ke throttling. Nah, ini berapa nih? Titik berapa? Nurulita, Safitri. Ya, Bu. Ya. Suhu aliran bertekanan tinggi masuk ke throttling valve. Nomor berapa itu? Gampang. Kalau tahu alatnya tadi pasti tahu di mana letaknya. Nomor 7, Bu. Nomor 7 ya. Di sini ini adalah pertanyaan kedua. T7-nya berapa? Oke, sekarang kita jawab. Nah, berarti kan kalau kita yang A dulu ya, yang pertama ya, kalau kita mau mencari berapa Z-nya sesuai dengan rumus tadi ya, Z itu sama dengan X dikalikan H12 min H5 ditambah dengan H4 min H15 dibagi H9 min H15, maka kita kan perlu tahu nih berapa entalpi pada titik 12, titik 5, titik 4, titik 15, dan titik 9 ya. Kemudian juga kita sudah tahu nih X-nya kan, X-nya kan sudah diketahui 0,25. Yang perlu dicari kan entalpinya ya. Nah, yang pertama X12, entalpi 12, mana 12? Nah, entalpi 12 ini bisa dicari apa enggak? Bisa ya, karena dia menggunakan data tekanan 1 bar ya, sama juga dengan nanti ya titik 5 ya. Mohon maaf. H12 ini nanti belum bisa dicari ya, karena dia baru diketahui tekanannya 1 bar dan di sini itu ada efisiensi 0,75 ya. Jadi nanti ini kita harus menggunakan
pakai efisiensi turbin ya, expander, di mana nanti delta H per delta HS kalau nggak salah ya. Maka nanti baru bisa dihitung berapa H12-nya. Tapi yang bisa langsung dihitung dengan menggunakan tabel atau diagram dari metan itu H5 ya. H5 ini sebentar, H5 ini tapi dia temperaturnya tidak diketahui ya, yang diketahui itu baru tekanannya 60 bar. Nah, yang pertama berarti H4 dulu ya, H4 ini bisa diketahui, H4 ini bisa diketahui entalpinya, H15 ini juga bisa diketahui entalpinya, sama H9. H9 ini kan, menurut kalian kira-kira berapa tekanan di titik 9? Nah, ya, dan tahu nggak? Mengasumsikan tekanan hidrostatis diabaikan. Berapa ini? P9 berapa? Ayo. Nora Ramadhani. P titik 9 berapa? Ini sampai kayak nanti kalau skripsi kayak gini kan, buat diagram alirnya, terus nanti di titik ini berapa, keluar di sini berapa, tekanannya berapa, kok bisa? Kalau misalnya pakai cara bodon dulu. P9 berapa Nora? Ada nggak Nora? Nggak ada ya. Nabila, Nur Hanifah ada? Tadi Bu, 1 Ya, bar titik 9. Berapa? 1 bar. Betul, 1 bar ya. Kan di sini teman-temannya 1 bar semua. Ini juga 1 bar. Sini 1 bar, sini 1 bar. Campurannya 1 bar juga, gitu ya. Sini 1 bar. Ya. Oke, nah berarti nanti yang bisa kita dapatkan dari rumus ini ya, berarti entalpi di sini, kemudian entalpi di sini, sama nanti entalpi di sini ya. Nanti di sini dia ini saturated liquid, kalau di sini tadi sesuai dengan keterangannya saturated vapor ya. Kemudian yang di sini campuran. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, jadi data ini itu untuk metan yang tersedia itu adalah di grafik berapa ya ini ya? Nanti lihat di fig F2 kalau nggak salah. F2 atau bukan ya metan, saya lupa. Nah, nanti dia satuannya dalam Fahrenheit dan PSIA. Jadi kalau kalian mau pakai diagram, maka nanti jangan lupa ini dikonversi dulu satuannya ke satuannya si diagramnya. Nah, tapi kalau si Vanes itu nanti dia pakai NIST webbooknya ini. Nanti ada webnya, nanti kalian bisa lihat di webnya itu ya, sudah diberi catatan sama si Vanes. Nah, dari NIST webbooknya ini kita bisa mendapatkan gitu ya, di H4 ya tadi ya, dengan tekanan 300 Kelvin dan 60 bar itu nanti dapat entalpinya 855 kJ per kilogram. H15 tadi ya, yang sudah diketahui berapa tekanan dan entalpinya ya, ini juga bisa diketahui H-nya ya. Oh, Nora ada. Oke. Kemudian nah, pada tekanan 1 bar ya, kita bisa nanti kalau melihat dari kubahnya ya, kalau misalnya kalian pakai kubahnya kayak gini kan, pada tekanan 1 bar ini kan kita bisa mendapatkan berapa set vape-nya dan berapa set liquid-nya gitu ya, liquid and vapor-nya. Jadi nanti H9 itu kan dia 1 bar ya, di sini 1 bar, cuman dia itu kan saturated liquid ya, dia cair jenuh. Nah, cair jenuh itu jadi bisa kita nanti lihat pas mepet di saturated liquid lainnya gitu ya. Maka nanti kalau dipotongkan ke atas didapat entalpinya itu adalah sekitar sekian gitu ya. Tapi kalau dari menurut si buku ini ya, si NIST webbooknya itu adalah negatif 0,6 kJ per kilogram. Kemudian H12-nya, oh bisa ya, H12-nya tapi nanti harus dievaluasi dengan H12 aksen ya, karena kan dia ada efisiensi. Nah, H12-nya ini juga bisa langsung dihitung dengan menggunakan tekanan 1 bar gitu ya. Jadi nanti
ketemu nilainya adalah 510,6 kilojoule per kilogram di titik saturated vapor. Nanti di sini ya, dapatnya berapa? Ini kan karena dalam BTU, kalau ini sudah dijadikan satuannya kilojoule per kilogram, ini H12-nya. Kemudian yang terakhir, kalau H12 diketahui, maka S12 juga bisa diketahui. Dilihat dari ininya ya. Kalau misalnya pakai grafik kan ini, kalau pakai diagramnya nanti pakai webbooknya, ini seperti modelnya kayak steam tabel kayaknya ya. Nanti bisa dilihat pada tekanan sekian, kalau hanya saturated vapornya sekian, maka saturated untuk entropi vapornya itu adalah sekian ya. Nah, kemudian nanti H5 itu kita bisa hitung ya. H5 kan baru diketahui tekanannya saja ya, karena kan dia pendinginan secara isobar, tapi kan ada pendinginan, artinya kan temperaturnya berubah. Nah, maka nanti nggak bisa langsung dicari berapa hanya, tapi bisa dihitung dari H11 ya, entalpi yang masuk ke expander, di mana expandernya itu jadi nanti H11 itu kan sama dengan H15 ya, ini kan cuma masalah split aja ya. Berarti kan entalpi di sini akan sama dengan di sini ya. Kan suhunya sama istilahnya ya, suhunya sama, tekanannya sama gitu kan. Nah, nanti karena di sini nanti yang masuk expander, di dalam expandernya itu ada efisiensinya, artinya kan expandernya itu bekerja secara irreversible ya, sehingga nanti kalau kita menggunakan rumus aslinya dari ekspansi untuk expander itu kan sebenarnya itu sama dengan delta H aktual dibagi dengan delta H isentropis. Nah, delta H aktualnya itu kan expandernya tadi itu ada di entalpi berapa tadi? 11 sama 12. Kalau diganti 11 itu kan berarti akan sama dengan 5. Berarti 5 dan 12 ya. Nah, maka nanti berarti delta H ininya ya, aktualnya itu kan berarti H12. Kalau biasanya si Smith-Vanes itu untuk isentropisnya itu pakai yang tanpa aksen, untuk yang isentropiknya dengan aksen, yang tanpa, yang irreversible-nya, yang aktualnya tanpa aksen ya. Jadi ini H12 min H5 per delta HS-nya adalah H12 aksen min H5. Nah, otomatis di sini kita, ini kan diketahui ya, berarti nanti kita perlu menentukan H12 ya, aksen dulu ya. Mohon maaf, jadi nanti di sini kita bisa menghitung H12 untuk dari efisiensi expander, kemudian H12 aksen, dan H5. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara di trial. Jadi, karena H12 aksen yang tidak diketahui, begitu pula juga dengan H5-nya, maka nanti kita melakukan trial T5 ya, temperatur yang keluar dari exchanger 1 dan yang mau masuk ke expander untuk mendapatkan H5 dan S5 gitu ya. Nah, nanti dengan cara menggunakan rumus yang apa namanya Leverlure, yang Lever rule ya, di mana S itu sama dengan SL sama dengan X dikalikan SL liquid min SP ya, nanti dilihat lagi untuk mengestimasi berapa fraksi uap setelah ekspansi ya, nanti sehingga nanti bisa menghitung S12-nya ya. Kemudian nanti dari S12-nya itu dicocokkan lagi dengan S12 yang ditembak pertama tadi ya, yang menggunakan ini. Nah, ini H12-nya yang 510 dicocokkan lagi dari hasil penembakannya ini. Kalau nanti hasil tembakannya ini menghasilkan H12 yang sama dengan ini ya, yang saturated vapor yang pada tekanan 1 bar keluar dari turbin atau expander tadi, maka tembakannya sudah benar ya, karena kita perlu menghitung H5 supaya kita bisa mendapatkan H12-nya. Nah, jadi seperti ini gitu caranya ya. Nah, ini
contohnya dia melakukan istilahnya trial ya pada tekanan 60 bar, karena kan keluar dari sini kan sama ya tekanannya ya. Ini kan sebenarnya P5 sama P11 itu kan tekanannya sama ya, cuma dia di split aja sama-sama 60 bar gitu ya, dan suhunya nanti T5 akan sama dengan T11. Nah, kita kan mau trial di T5-nya supaya nanti bisa ketemu entalpinya gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini di trial 60 bar, suhunya 260 Kelvin, didapat nanti ya di dalam tabelnya itu, dari NIST Webbook-nya itu, entropinya berarti H5-nya ya, entalpinya H5-nya adalah 745 dan entropinya 4,033. Ini saya kasih H5, S5-nya. Nah, kemudian kita lihat di situ ya, keluar dari expander itu kan tekanannya 1 bar. Nah, pada 1 bar itu nanti dilihat ya, berapa istilahnya nanti ininya, apa namanya, S liquid dan S vapornya gitu ya. Nah, nanti didapat S liquid dan S vapornya pada istilahnya tekanan 1 bar itu ini ya, jadi S-nya minus 0,05 dan SPM-nya adalah 4,579 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dari sini kemudian nanti menggunakan ini lever rule ya, nanti didapat nilai dari si X-nya atau si fraksi uapnya ya. Kalau ini kan ada entropinya kan ini ya. Nah, kemudian nanti menggunakan rumus S sama dengan SL ditambah dengan X SL min SP ya. Ini FV-nya di atas ya ini ya. Mohon maaf. Yang menandakan bahwa ini vapor, ini liquid ya. Ini adalah S totalnya ya. Nah, maka nanti didapatlah gitu ya. Nanti nilai X-nya ya. Nah, nanti S-nya ini pakai yang mana Bu? S-nya pakai yang ini, S-nya S5. Kenapa? Karena kan dia istilahnya expander ya. Kalau istilahnya kalau expander itu kan dia seperti turbin ya. Berarti kan dia isentropis ya. Artinya adalah delta S-nya sama dengan 0. Berarti kan S5 itu akan sama dengan S12 ya. Yang kondisi reversibelnya ya, S12 aksen istilahnya ya. Nah, sehingga nanti S12 aksennya kan sama dengan ini ya, ini sebenarnya S aksennya kan gitu ya. Maka nanti akan ditemukan nilai X-nya. Nah, didapatlah X-nya tuh ini. Nanti bisa dihitung sendiri, didapat ini. Nah, nanti kita masukkan ke rumus yang S-nya ini ya, diganti dengan H aksen gitu, pakai H9 sama H12 ya. Pakai yang H9 sama H12 ya. Nah, karena di sini liquid, yang di sini vapornya gitu ya. Karena kan yang keluar dari istilahnya ya secara total itu ada liquid, ada vapornya gitu. Nah, nanti yang ini tadi liquid ya kan? Sesuai kan? Ini kan liquid juga. Ini apa namanya? Ini saya kebalik apa enggak ya? Nanti dicek ya, teman-teman, nanti silakan dicek. Ya, kemungkinan saya ada yang salah ininya ya. Maka nanti di sini berarti ini yang vapnya, ini yang liquidnya ya. Nanti dicek lagi. Pokoknya nanti dengan menggunakan lever rule ya, tolong dicek. Ini karena waktunya mepet, jadinya saya buru-buru, enggak saya cekkan ya. Nah, nanti silakan teman-teman ngecek sendiri gimana caranya dapat apa namanya, pakai lever rule ya, nanti dicek rumusnya akan didapat nilai dari X-nya adalah sekian. Maaf. Sehingga nanti H aksen 12-nya itu kalau kita udah tahu X-nya dengan lever rule, tapi dengan menggantikan S-nya dengan H akan diperoleh nanti H aksen keluar dari turbinnya ya, untuk kondisi apa namanya, isentropis ini akan sama seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau H aksennya ketemu ya, kemudian H5-nya ketemu ya, ini udah ketemu, nah kita masukkan lagi ke rumus yang efisiensi tadi. Mana ini ya. Masukkan ke rumus efisiensi yang ini. Kalau nanti H-nya itu sama dengan
H-nya yang ini, yang tadi kondisi 1 bar ya, H12 saturated paper tadi ya, ini sama dengan ini ya. Nah, maka nanti berarti tembakannya udah benar. Kalau belum ya lakukan lagi trial lagi gitu ya. Nah, kalau di sini ya dia di trial ya, itu dia mendapatkan trialnya itu di temperatur 261,2 Kelvin dengan H5-nya adalah 748,8 ya. Naik dikit, tekanannya adalah 60 bar gitu. Kemudian ya sudah, nanti akan didapatkan Z-nya ya, karena semuanya kan sudah ada ya, nanti didapatlah Z-nya itu adalah 0,1187 atau rasio ya, atau fraksi yang tercairkan itu adalah 11,9% metana yang masuk ke sistem ini tadi ya. Nah, kemudian yang kedua mencari temperatur dari throttle-nya gitu ya, mau masuk ke throttle. Nah, berarti ini kita bagi lagi ya. Jadi ini kita pakai dulu ya. Kita lihat pada satu kontrol volume yang exchanger 1. Nah, di sini dari exchanger 1 ini kita bisa lihat ya. Di sini ada istilahnya ada dua input dan 2 output ya. 4 dan 14 ini adalah inputnya, kemudian outputnya 5 dan 15. Jadi inputnya 4 dan 14, outputnya 5 dan 15. Nah, kalau dari sini asumsinya tadi ya menggunakan hukum termo 1 ya, di mana nanti tinggal pokoknya delta H sama dengan 0. Ini kan hanya flowing stream aja ya, tanpa ada asumsinya adiabatis, kondisinya adiabatis, tidak ada kerja, EK-nya sama dengan 0, sehingga kan nanti delta H itu akan sama dengan 0 sisanya, sehingga nanti berarti kan delta H kondisi akhir dikurangi dengan awal, berarti out min in ya. Maka nanti karena di sini itu kan alirannya sama ya, M4 itu kan sama dengan M5, sehingga nanti kita bisa ringkes, maka M4 dot itu dikalikan dengan H5 min H4, dan ini M14 dan M15 kan sama, diringkes menjadi M dot 15 sama dikalikan dengan H15 min H14 sama dengan 0. Ini adalah neraca energi pada flowing stream yang ini. Kemudian dari neraca massa itu kita bisa melihat bahwa M15 ini itu kan sebenarnya M4 dikurangi dengan M9 gitu ya. Jadi ini tuh penyederhanaan ya, ini panjang banget sih. Jadi ya sebenarnya awal mulanya itu kan M4 itu kan sama dengan M5 ya kan, sedangkan M5 itu sama dengan M6 ditambah dengan M11. Lah M6 itu sama dengan 7, M11 sama dengan M12. Terus nanti kalau dan M14 itu sama dengan M4 M4 dikurangi dengan mana tadi 1, 2, kalau misalnya ini kita buat satu kontrol volume gitu kan, berarti kan M4 ini sama dengan M14 ya dikurangi dengan M9, sehingga nanti kalau ditata ulang gitu ya, maka akan didapat M.15 itu sama dengan M.4 min M9. Cuma nanti menarikannya itu akan panjang kayak tadi yang saya sebut. Nah, nanti juga sesuai dengan tadi ya, bahwa perbandingan antara M.9 dibagi dengan M.4 itu sama dengan fraksi yang tercairkan. Nah, nanti dari sini dicampur dengan yang sini ya, istilahnya digabungkan, disederhanakan, akan didapat persamaan ini ya. Kemudian nanti kita tinggal masukkan berapa nilai dari H5-nya ya, H4-nya, kemudian Z-nya. Nah, nanti akan diperoleh H14 gitu ya. Karena kan yang tidak diketahui di sini adalah H5
H14 karena H15 diketahui, kemudian H4 dan H5-nya juga diketahui, sehingga bisa diketahui H14. Nah, kalau H14 diketahui gitu ya, artinya kita kan tinggal nanti nyari tuh misalnya kalau gampangannya di tabelnya si NIS-nya itu ya, atau misalnya pada suatu grafiknya itu pada entalpi 14 gitu ya, nanti dilihat itu pada P60, ini kan sini 60 ya, itu didapat temperatur berapa gitu. Nah, ini didapat temperaturnya adalah 239,4. Mohon maaf, 14 ini kan bukan 60 ya, 14 itu di sini istilahnya dia outputnya ya, 1 bar ya. Nah, ini 14-nya, baru sampai 14-nya dulu ya, baru nanti kita mencari yang H7. Mohon maaf, ini sudah melebihi waktunya ya, mau dilanjutkan atau tidak? Kurang ini aja sih. Gimana teman-teman? Mau dilanjutkan atau tidak? Saya terserah, Bu. Yang lain ada yang keberatan? Kalau misalnya dilanjutkan sebentar sampai ini selesai, tidak akan saya blacklist kok kalau yang keberatan, karena ini kan hak kalian. Terserah aja sih, Bu. Yaudah, kalau terserah mas saya ini selesai aja ya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita melihat pada exchanger 1 ya, sekarang, tapi di exchanger 1 itu kan kita baru ketemu yang H14-nya. Nah, dengan menggunakan exchanger 2, ini baru kita bisa menghitung H7, karena kan ini berhubungan ya. Istilahnya kalau kita lihat di sini kan dia ada hubungannya ya, jadi nanti ada 7 ya, ada arus 7, kemudian arus 14, kemudian arus 6 ya, di mana arus 14 ini gabungan dari arus 12 sama 10 ya. Jadi gabungan ke sini 13 kan sama dengan 14. Nah, nanti kalau kita simplifikasikan gitu ya, maka nanti M7 sama kayak tadi ya. Jadi kalau dilihat dari hukum termo 1-nya itu nanti maka hanya akan tinggal delta H sama dengan 0, berarti out min in gitu ya. Maka nanti M7 M.7 ya dikalikan dengan entalpi 7 dikurangi 5 karena 6 kan sama dengan 5 ya. Jadi istilahnya dihitung tadi kan 5-nya ya, diketahui 5 ya. Jadi langsung dipakai entalpi 5-nya. Kemudian M14 ya, M.14 itu sama dengan H14 dikurangi dengan H12 ya. Jadi ini kalau dilihat itu nanti kita pakai kontrol volumenya itu sebenarnya gini. Jadi asumsinya gini aja. Jadi nanti outputnya itu cuma 7 ya, jadi kayak gini lah ya. Jadi inputnya 6 sama 14 ya. Outputnya itu 7 sama 14, inputnya 5 sama 12. Nanti kontrol volumenya silahkan digambar sendiri ya. Nah, nanti berarti kita bisa menentukan neraca masanya M7 ini sama dengan M4 ya, secara total ya, M4 dikurangi dengan M12. Karena kan sebenarnya M7 ini kan sama dengan M5 dikurangi dengan M11 gitu kan ya. Nah, ini 5-nya itu disamakan dengan aliran 4 ya, kemudian yang 11 ini sama dengan aliran 12, sehingga nanti jadi M7 sama dengan M4 dikurangi 12. Yang M14 yang di sini itu kan sama dengan M4 dikurangi dengan M9. Jadi M4 dikurangi dengan M9. Jadi nanti istilahnya yang uap yang kembali itu kan sama dengan input dikurangi dengan yang menjadi liquid ya, seperti itu. Nah, nanti kalau kita kombinasikan, sederhanakan lagi, kita akan mendapatkan H7 ya, nanti H7-nya didapat ya. Nah, nanti tadi X-nya diketahui, Z-nya diketahui dari soal yang A, maka nanti tinggal dimasukkan saja. H5 diketahui, 14 diketahui, 12 diketahui. Kemudian nanti kita
apa namanya, ketemulah H7-nya. Nah, H7-nya ini kalau misalnya nanti ditembakkan dalam tabelnya dengan entalpi sebesar 429 pada tekanan 60 bar, itu berapa sih temperaturnya gitu. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan pada hari ini. Kemungkinan besok kita sedikit masih latihan soal di refrigerasi ya, sama liquefaction juga, sama besok sudah masuk ke mix solution ya, termodinamika dari solution. Saya absen dulu. Tadi baru sampai Nabila, Nabila ya, tadi Nabila. Meliana ada? Ada, Bu. Maverick Naim? Ada. Latifudin? Hadir, Bu. Kemudian Jeremia? Suaranya pelan sekali. Ada ya? Jesio? Ada, Bu. Irmanda tadi udah ya kayaknya. Suruh baca soal ya. Kemudian Fatku Rizal? Iya, Bu. Ya. Terus Fadila Aulia? Nggak ada. Deva? Ada, Bu. Destia? Hadir, Bu. Citra? Hadir, Bu. Budi? Halo Budi? Tidak ada. Bimo? Hadir, Bu. Ariba? Hadir, Bu. Ahmad Ar-Rahman? Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Afiat Plegon? Hadir, Bu. Mahendra Ferry? Hadir, Bu. Mahendra Ferry. Ya, ada yang belum dipanggil? Jeremia hadir. Iya kok, udah. Ada yang belum dipanggil? Tidak ada. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 24, 25, 26, 27. Dengan 4 orang yang dipanggil. Nora tadi ada ya, sudah komen. 3 orang yang tidak merespon. Saya ulangi lagi. Faktur Rizal ada nggak? Nggak ada ya. Terus Hadir, Bu. ada. Oh, salah ini. Padila yang nggak ada tadi, sorry. Budi nggak ada ya. Dah. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Itu saja mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih.